ini. Orang gelap dan orang terang, orang jahat dan orang baik. Kita dapat lihat itu. Di sini saya simpulkan bahwa Ayatollah Khomeini, Ali Khamenei ini bersama ini adalah utusan setan gitu ya. Bagi saya utusan setan. Orang pun mau katakan apa saya, karena apa saya bilang utusan setan. Ya, dia bikin, saya ulang lagi, dia bikin sayembara. Ya. Siapa yang mampu membunuh Donald Trump, siapa yang membunuh Benjamin Netanyahu diberikan hadiah. Apakah orang-orang kita berpikir begitu? Tentunya tidak. Kita tidak berpikir sejauh begitu. Bikin sayembara untuk membunuh orang. Oleh sebab itu, saya harapkan kita berdoa Iran ini sampai kapanpun ya, tidak akan memiliki senjata itu. Karena itu akan yang menjadi ancaman di dunia ini. Teman-teman. Alangkah baiknya kalau kita sedikit belajar tentang kebudayaan Cina. Kemudian kita bicara kebudayaan Rusia. Dari tsarnya sampai raja-raja Cina. Karena dasar pemikiran di situ, kita tidak akan terarahkan bahwa akan terjadi konflik negara-negara besar. Negara-negara besar seperti Eropa, ya, Amerika, lain sebagainya. Itu tidak akan terjadi perang nuklir. Mau diadu domba. Yang sebenarnya yang permulaan dari Pak Paul tadi adalah mereka dalam pembahasan itu Iran itu ya dia harus dicegah kalau memiliki senjata nuklir karena negara ini negara tidak bisa diatur. Artinya argumentasi saya, opini saya dari tahun 70-an saya sudah dengar kekuatan Israel, kekuatan Inggris punya Prancis punya sumber nuklirnya sudah ada. Negara-negara besar Cina sudah ada, Korea Utara sudah ada. Tapi mereka punya dasar kebudayaan yang luar biasa kalau kita belajar sejarah kebudayaan daripada Tiongkok itu. Ya. Nah, begitu juga kita tahu bahwa di dunia internet ada perjanjian permanen antara negara besar ini. Memang ada narasi yang disampaikan oleh kelompok-kelompok, siapa ini? Saya bilang kelompok-kelompok, saya bilang dari Islam, yang selalu menarasikan seolah-olah akan terjadi perang, bagaimana Rusia membantu Rusia mau dengan terjadi eskalasi perang antara Rusia dan yang dibilang perang dingin. Tapi itu tidak akan terjadi. Yang berbahaya, yang menjadi ancaman di dunia ini adalah, cuman contoh, saya bilang yang ke permukaan adalah Iran. Iran hari ini semua ayatollah yang ada di sana bikin fatwa bagaimana mereka harus membunuh Presiden Donald Trump dan membunuh Benjamin dengan memasang harga. Teman-teman pernah dengar orang-orang peradaban tinggi itu membuat seperti itu. Kita bicara yang realistis. Pernah dengar Amerika barangkali pernah mau mencari buron, pembunuh dan lain perampok lain sebagainya. Tapi ini cerita perang. Pernahkah Amerika? Pernahkah Benjamin Netanyahu atau siapa lagi pemimpin-pemimpin Israel bikin sayembara, siapa yang berani bunuh ini? Mereka tidak begitu kok. Ini realitas, artinya sering kita diskusi itu terbentur dengan pemahaman yang dari pakar-pakar dari Konoha itu. Pertama yang dinarasikan oleh Pak Andi tadi, si Faisal. Nah, saya dengar dia, tapi orangnya kan tahu, cuma di dalam dunia politik, pintar berdialektika, tapi tidak punya kemampuan keluar, bagaimana dia tinggal di satu negara yang besar, bertahun-tahun, sehingga dia punya wawasan yang luas. Ya, seperti Ibu Koni, lama di sana dia mampu menerjemahkan apa yang terjadi dari segi kebudayaan lain sebagainya. Kemudian kemampuan teknologi, begitu juga kita dengar, tergiring dengan pahaman-pahaman yang doktor-doktor, profesor dari UI itu. Mereka itu bagai hidup sederhana, bagaikan kata dalam tempurung gitu. Mereka cuma di situ aja hidupnya. Coba mereka hadir bertahun-tahun di dunia luar, baru mau melihat etika sesama jajak manusia, mana lebih tinggi. Respectful, kalau kita bergaul, Anda datang ke New York, ya, Anda melihat walaupun itu kebanyakan bukan manusia, bagaimana manusia saling respect.
mau baku ya, say hello, buka pintu, itu kelihatan gitu. Hanya di situ sebagai contoh. Oleh sebab itu tadi di dalam pembukaan Pak Paul tadi saya ulang, yang dikatakan itu ya ini Iran menjadi ancaman dunia kalau dia memiliki apa itu uranium atau bom nuklir itu. Contohnya saya berbahaya, saya balikan tadi. Si tokoh-tokoh Islam ini, ya saya bilang, selalu saya bingung ya. Mereka sebenarnya ini yang dari Iran ini lagi menggiring opini-opini itu menggunakan generalisasi Islam supaya negara-negara Islam ini ya mencoba sama-sama memblame negara besar ini. Tapi penggiringan mereka tidak pernah tergiring yang seperti dibilang SK tadi. Ada Sunni, ada Syiah, ada Sunni, tidak saling mendukung. Tapi mereka coba ini ayatollah ini coba menggunakan istilah fatwa. Muncul lagi di Indonesia itu, dituliskan jelas fatwa itu. Nah, di Indonesia setelah ada muncul kalimat fatwa, diktum fatwa itu atau diktum fatwa itu, maka orang akan bilang ini identik dengan Islam. Maka mereka ikuti juga. Nah, di situ ciri-cirinya. Maka hari ini sudah berapa hari ini Zakir Naik itu diundang ke Indonesia. Nah, saya coba mengarahkan situ. Oleh sebab itu saya bilang Indonesia sedikit dalam keadaan genting. Cuma bersyukur ya, masih ada kuasa Tuhan barangkali berlaku. Tapi sedikit Indonesia akan. Ya. Karena melihat itu, si Zakir Naik sudah diusir di negaranya sendiri, diusir di India. Dia datang ke Malaysia, dekat negara besar. Memang strateginya begitu. Sekarang dia lagi membawakan fatwa di Indonesia. Tapi coba Anda track sekarang hari ini di media BBC apa semua ada itu. Nah, sehingga di situ terjadi gejolak. Nah, ini saya mau sampaikan bahwa kalau jujurnya ada argumentasi orang-orang Islam yang pro-Islam, yang pro-Iran, dia mengatakan begini. Kok negara ini boleh punya bom nuklir? Negara ini boleh, kok Iran kenapa tidak? Itu kan jadi pertanyaan. Iya, sederhananya tidak seperti pernyataan ayatollah kamu. Fatwa itu, membunuh dan dibunuh. Harus dipunahkan. Ini yang jadi ancaman. Sebenarnya jujur kalau kita cerita yang sedikit sekuler ya. Kan menakutkan ancaman, baca aja di media North Korea itu punya senjata nuklirnya luar biasa. Perancis, Inggris. Ya Belanda, Amerika, ya negara-negara besar punya, tetapi mereka punya kebudayaan yang mendasar yang kuat, saya bilang. Mereka punya kemanusiaan yang tinggi dan mereka bisa bertemu untuk menciptakan perdamaian. Saya kira tidak akan terjadi kalau bilang perang dingin, perang dagang itu benar. Tapi kalau perang fisik antara Rusia, Cina, saya kira tidak. Yang menakutkan cuma satu. Dari negara-negara Arab ini. Saya tidak tahu hari ini. Yang mana? Yang Persia atau negara dari Mediannya itu saya tidak tahu mana di antara dua, Median atau Persia yang menjadi ancaman dunia kalau itu mereka memiliki. Kalau kita bicara Pakistan kita tahu mereka memiliki yang jadi konflik dengan India, kedua memiliki, coba kan bisa diatur. Walaupun mereka saling membunuh, tidak ada peluncuran bom nuklir di situ. Tapi dua-dua memiliki. Karena ini bisa diatur. Tapi menakutkan ini si Iran ini. Ya. Itu pemahaman saya tentang eskalasi perang di gejolak dunia sekarang. Saya cuma tahu kalau perang dagang itu terjadi. Kemudian ada pemahaman, benar juga dikatakan oleh SK tadi, harus memahami ya, tentang Yaman itu. Yaman itu di negara Yaman itu ya, ada satu faksi namanya Houthi. Nah, Houthi dengan pemerintah Yaman itu tidak sejalan dalam pemikirannya. Tetapi itu memang bagian daripada, saya tidak tahu ya, konspirasi yang digunakan oleh negara-negara mana harus ada seperti itu. Kan sama aja, kita bicara Libanon kan. Libanon kalau orang tidak mengerti ada dua lagi ya, yang kita sebut dengan Hamas dan Fatah. Dalam satu negara ya, dibilang Palestina gitu.
Nah, cuman orang-orang di Indonesia ini sulit kalau dikasih pendidikan itu kepada umat Islam di Indonesia. Kadang-kadang mereka itu lebih condong ya membela yang apa bilang tadi, masturbasi sambil menangis. Tidak punya kemampuan nalar yang berat. Di Indonesia juga kok sama kalau kita lihat diskusi. Logika-logika ya yang realistis itu, analisa-analisa seperti mereka tidak usah guna. Mereka cuma gunakan pakai Al-Qurannya itu, ya, yang ditafsir oleh ulama-ulama itu, sehingga muncul kebencian daripada di situ gitu. Tapi saya kira orang-orang Indonesia sekarang lebih pintar ya, lebih banyak orang moderat, sekuler dan berpikir liberal. Ya memang ada Islam-Islam yang ada itu, yang ada di kampung-kampung itu yang dicuci otaknya oleh ulama-ulama, ya, yang ada di perkampungan-perkampungan itu. Coba teman-teman lihat hari ini Zakir Naik itu lagi itu di daerah Malang atau mana itu lagi bawa mengsugesti. Orang sudah tahu, negara lain sudah tahu bahwa dia lagi dicari. Dialah salah satu pencuci uang di India. Semua rekam jejaknya ada. Saya bingung ini kok diterima, di-welcome oleh negara Indonesia yang berbasiskan Pancasila. Ini yang kita coba pahami secara umum ya. Saya yakin bahwa kalau kita berbicara gejolak negara-negara superpower yang sudah besar, tidak akan terjadi perang di antara mereka. Karena kita lihat dari segi pengalamannya, sejarah itu. Kita kan tahun 60-an sudah dengar akan ada perang, tapi tidak terjadi. Kita dengar juga Rusia, walaupun Rusia itu bersatu dulu dengan masih Rusia bersatu, itu belum Yugoslavia, Albania belum terpisah. Tetapi itu cuma dianggap sebagai perang dingin. Cuman adu-adu kekuatan, tapi tidak pernah terjadi perangnya. Muncul, kita masuk di dalam sejarah apa di banyak Gorbachev ya, merubah istilah. Saya ulang-ulang lagi Glasnost, perestroika dan restrukturisasi. Ternyata sampai di situ ya. Pemulihan kembali bagaimana para Jerman Timur bersatu. Ya, itu karena ada budayanya di situ. Kemudian kita lihat lain lagi ya, di Asia lain. Kita ini yang menakutkan di dunia. Ternyata itu kalau kita baca di Bible, saya coba ke Bible-nya itu masalah Daniel gitu. Ya, Nebukadnezar sampai Pak Paul bicara tentang kemarin Raja Kores itu ya, Darius itu. Nah, di situ saya melihat oh benar-benar ternyata antara dua di dunia ini, orang gelap dan orang terang, orang jahat dan orang baik. Kita dapat lihat itu. Di sini saya simpulkan bahwa Ayatollah Khomeini, Ali Khamenei ini bersama ini adalah utusan setan gitu ya. Bagi saya utusan setan. Orang pun mau katakan apa saya, karena apa saya bilang utusan setan. Ya, dia bikin, saya ulang lagi, dia bikin sayembara. Ya. Siapa yang mampu membunuh Donald Trump, siapa yang membunuh Benjamin Netanyahu diberikan hadiah. Apakah orang-orang kita berpikir begitu? Tentunya tidak. Kita tidak berpikir sejauh begitu. Bikin sayembara untuk membunuh orang. Oleh sebab itu, saya harapkan kita berdoa Iran ini sampai kapanpun ya, tidak akan memiliki senjata itu. Karena itu akan yang menjadi ancaman di dunia ini. Teman-teman. Ya, menjadi ancaman dunia ini. Dan tadi juga bersinggung tentang Selat di Hormuz dan Selat di mana sudah dikatakan itu memang pernyataan Benjamin Netanyahu dan Donald Trump. Kalau kamu berani menyentuh kepentingan negara saya, dia langsung hancurkan. Nah, waktu kita dengar berita-berita kapal-kapal perang itu melewat, itu tidak menyentuh kepentingan Amerika. Itu baca. Menteri Pertahanan Amerika kemarin dulu nulis besar di Yahoo. Jangan coba-coba Iran ya, menyentuh kepentingan United States di mana saja. Kalau ada, dia langsung hantam itu Iran. Nah, bagaimana dengan berita-berita yang Pak Andi sampaikan tadi? Ya, itu kadang-kadang berita-berita di Indonesia diangkat itu. Memanas-manasi, tetapi bukan begitu realitas. Kadang-kadang begitu, ada kadang-kadang begitu beritanya. Tapi kadang-kadang ada benar, kadang-kadang ada tidak benar. Yang berita-berita yang di Sindo atau mana aja yang kita dengar itu. Kita juga kaji itu dengar. Ini orang
Setelah itu kita perbandingkan ke berita-berita yang sebenarnya. Kendati ternyata hampir 99,9% berita-berita di Indonesia yang mereka lansir itu adalah berita-berita gambar-gambar lama baru diupdate dengan masa sekarang. Tapi saya tidak menggiring pikiran kita Ya, tapi supaya memang saya begitu, benar. Pak. Berita-berita Saya Indonesia kebaca itu tadi. ternyata Ya, gambar-gambar lama, berita lama yang iya. di make Pak sama mereka, Di me terus ya, tambah-tambahi, kurang ya ajar. baru mereka dengan rubah dengan bahasa zaman sekarang gitu. Nah, Ya, itu persoalannya. Nah, kita kritis karena kita coba menggiring rakyat Indonesia seperti dikatakan Monik. Kita berikan edukasi kepada rakyat Indonesia supaya benar-benar ya jangan terjadi gejolak yang diadu dombakan oleh kelompok ini. Nah, di situ kita akan tercerahkan. Oh iya, iya. Iya. Ya, itu sedikit pandangan saya. ya. Hari ini saya cuma baca tentang perjanjian Inggris dan Prancis bikin fakta bersama tentang persenjataan. Tetapi isinya saya belum baca. Ketemu dua perdana menteri Inggris dan Prancis hari ini ya. Tapi belum saya baca apa perjanjian itu. Terima kasih Pak Paul. Tuhan memberkati kita semua. Oke, oke, oke. Oke, oke. Lanjut ya. Terakhir nih.